Untuk formasi nanti untuk P3K Guru akan diinjek ke database dari Menpan datanya. Kita injek ke dalam database dan akan muncul untuk diperiksa aja. Jadi misal ini sudah diinjek dari database, kita bisa unduh juga hasil injeknya untuk lokasi formasinya. Jadi karena P3K Guru full inject dari kami, maka tidak bisa mengedit ataupun menambah. Kita lihat juga di formasi jabatannya. Nah, ini hanya bisa pecah ataupun edit, tapi biasanya ini sudah sesuai ya, jadi hanya memeriksa saja untuk formasinya sudah sesuai atau belum jumlahnya. Ya, jumlahnya ada 6.319. Ini jumlah dari formasinya. Kalau row-nya kan memang 4.000, ini jangan salah membacanya, tapi jumlah formasinya ada 6.300 dari jumlah formasi per setiap jabatan. Kemudian itu untuk P3K Guru, tadi sekali lagi karena diinjek dari database, maka hanya bisa melakukan pecah atau edit. Contohnya edit ya, kalau misalnya ada syarat IPK minimum misal. Tapi untuk tenaga kesehatan kita buka terkait untuk penambahan formasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan penambahan formasi. Jadi untuk tenaga kesehatan ini sebagian diinjek, tetapi sebagian lagi untuk jabatan admin kesehatan dan entomolog ini bisa ditambahkan sendiri. Jadi memang itu agak berbeda. Kami juga masih menunggu untuk peraturannya terkait P3K tenaga kesehatan. Tetapi info sementara seperti itu, jadi sebagian diinjek, sebagian harus ditambahkan sendiri. Makanya ini tambah formasinya bisa dilakukan oleh adminnya. Nanti sama ya, untuk penambahan formasi kita pilih dulu jenis formasinya. Kemudian ini untuk disabilitas dapat diisi atau tidak. Kemudian lokasi formasi. Nah, lokasi formasi juga jika bisa tambah formasi ini bisa ditambahkan sendiri. Misalnya puskesmas gitu ya. Misal, kemudian jabatannya jenjang pendidikannya, ini sampai keluar ya pendidikannya, kemudian usia bawah, usia atas di formasi tersebut, IPK minimum jika ada, kemudian sertifikasi bahasa asing jika ada, dan jumlah formasinya. Lalu klik tambah. Nanti akan masuk ke dalam list dari formasi ini. Nah, untuk formasi ini juga bisa diekspor untuk melihat rekapan Excel-nya ya dari formasinya. Nah, untuk setiap row di formasi ini bisa disalin juga kalau misalnya misalnya ada yang mirip mau ditambah, misalnya di RSUD Pasar Minggu gitu ya, kita mau bikin lagi, itu bisa pakai salin. Tapi nanti misalnya jabatannya beda, bukan yang itu, kita bisa pilih. Bisa juga dipecah, tapi pecah ini harus dari yang jumlah formasinya lebih dari 1. Tapi ini biasanya dipakai di instansi pusat sih Bapak Ibu, karena instansi pusat bisa mengelompokkan formasi ya, jadi kita bisa pakai ini. Itu yang berbeda, jadi khusus P3K tenaga kesehatan akan dibuka tombol tambah formasinya. Kalau P3K guru full diinjek, jadi hanya bisa melakukan pengecekan formasi. Nah, kemudian untuk persyaratan, ini masih sama juga seperti tahun lalu, kita bedakan persyaratan umum dan persyaratan khusus. Jadi persyaratan umum ini bisa ditambahkan
untuk jenis formasi apa, kemudian tingkat pendidikannya, apakah semua tingkat pendidikan, lalu ijazah, misalnya ya. Ini adalah keterangan persyaratan dokumen yang nantinya akan muncul di halaman pelamar. Jadi harus diisi selengkap-lengkapnya dan serinci mungkin. Perbedaannya apa antara syarat umum dan syarat khusus? Jadi ini bisa dibaca sebetulnya ya. Jadi Bapak Ibu dapat menentukan persyaratan berbasis unggah yang akan muncul di sisi pelamar dan atau dokumen tanpa unggahan yang akan muncul sebagai checklist di aplikasi verifikasi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menambahkan jenis dokumen yang tanpa unggahan seperti ini, misalnya ada syarat tinggi badan. Ini tidak akan muncul di persyaratan untuk unggah dokumen di peserta, tetapi akan muncul di verifikasi. Jadi nanti misal tinggi badan minimal 170 misalnya untuk laki-laki. Nah, ini bisa sebagai checklist untuk verifikator. Itu untuk yang tanpa dokumen. Kalau yang dengan dokumen unggah berarti akan muncul di halaman pelamar untuk dilengkapi dokumen unggah ini. Nah, untuk setiap kombinasi jenis formasi dan atau tingkat pendidikan hanya diperkenankan menggunakan satu jenis dokumen untuk satu persyaratan. Nah, jika terdapat dua persyaratan menggunakan slot dokumen yang sama, maka dokumen akan saling tertimpa ketika diunggah pelamar. Jadi contohnya kita mau nambah misalnya ya, kalau sekarang kan kita udah banyak nih jenis dokumennya. Kalau misalnya kita mau bikin lagi, tadi kan sudah dibikin ijazah untuk semua tingkat pendidikan. Terus saya mau bikin umum juga, tapi hanya untuk S2 ijazah. Nah, kalau kita bikin seperti ini, nanti bisa tertimpa gitu ya, karena untuk setiap kombinasi jenis formasi dan atau tingkat pendidikan hanya diperkenankan menggunakan satu jenis dokumen untuk satu persyaratan. Karena tadi sudah dipakai sebelumnya, maka kalau kita bikin lagi untuk ijazah, nanti ketika di pelamar memang muncul dua, tapi dokumennya akan saling tertimpa. Kemudian persyaratan untuk jenis formasi umum ini akan berlaku untuk semua jenis formasi lainnya. Jadi misal nanti kita sudah tulis di sini scan ijazah asli untuk jenis formasi umum, maka ketika ada jenis formasi cum laude, jenis formasi disabilitas gitu ya, ini akan muncul untuk semua jenis formasi lainnya. Nah, untuk setting persyaratan dokumen khusus untuk tingkat pendidikan tertentu, pastikan tidak ada persyaratan untuk jenis dokumen yang diset semua tingkat pendidikan. Nah, karena akan membuat persyaratan muncul kedua-duanya. Jadi, misal mau setting untuk SMA itu dokumen. Misal kita mau bedakan gitu ya. Ada surat akreditasi universitas tapi hanya untuk S1 misalnya. Kemudian kita mau pakai nih akreditasi universitas ini untuk dokumen lain tapi hanya di tingkat pendidikan SMA. Nah, itu bisa tertimpa juga. Kalau misalnya kita bukan gitu ya. Jadi kita mau pakai semua tingkat pendidikan, kemudian akreditasi universitas, misalnya akreditasi. Terus kita buat lagi umum hanya untuk S1 gitu. Kita pakai sama nih, kita pinjam misalnya jenis dokumen akreditasi universitas juga, tapi misalnya untuk dokumen apa gitu ya yang lain. Nah, ini akan muncul tertimpa. Jadi kalau semua tingkat pendidikan kan sudah pasti akan mempengaruhi semuanya ya gitu ya tingkat pendidikannya. Jadi kalau di set lagi untuk khusus S1 dengan jenis dokumen yang sama, ini juga akan menjadikan dokumennya tertimpa. Sebenarnya dari settingan persyaratan ini kita bisa juga cek. Jadi ada pengecekannya di sini, menunya cek persyaratan. Nah, itu persyaratan umum. Jadi kalau kita setting
ini akan muncul di semua sesuai dengan settingannya ya. Misalnya setting di semua tingkat pendidikan dan jenis formasi umum, maka akan muncul di semua formasi. Beda lagi untuk persyaratan khusus. Persyaratan khusus ini akan kita set hanya di setting untuk jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan khusus. Misalnya perawat gitu ya, perlu STR, itu kita butuh tambahan persyaratan khusus. Nah, ini ada notes juga untuk P3K tenaga kesehatan, bahwa administrator kesehatan dan entomolog kesehatan itu STR syaratnya opsional. Berarti kita di sini harus menjadikan jabatan-jabatan selain tenaga kesehatan yang tadi sebagai syarat khusus. Jadi contoh ya, yang Pemkes, persyaratan khusus di sini kita mau set misalnya apoteker. Apoteker kita butuh STR gitu. Nah, berarti semua jabatan yang memerlukan STR, ini kita harus tambahkan persyaratan khususnya. Jadi, misal di sini DKI Jakarta contohnya mendapatkan banyak ya ini formasi untuk tenaga kesehatannya, maka harus ditambahkan per jenis jabatan tersebut untuk persyaratan STR-nya. Karena misalnya wajib. Tetapi tadi yang entomolog kesehatan itu tidak wajib STR, berarti tidak perlu di-set. Masih sama juga, nanti persyaratan untuk jenis formasi umum akan berlaku untuk semua jenis formasi lainnya. Kemudian di sini ada wajib atau tidak wajib. Jadi misal tadi ada yang namanya jabatan administrasi kesehatan, administrator kesehatan. Kemudian untuk STR-nya kita tidak wajibkan, berarti jangan di checklist. Nah, ini harus ditulis yang lengkap ya persyaratan dokumennya, karena tulisan inilah yang nanti akan muncul di sisi pelamar. Ini belum muncul. Nah, nanti akan di sini akan tertambah kalau sudah ditambahkan. Ada contoh juga di sini, jadi dibaca baik-baik petunjuknya. Contoh untuk jabatan tenaga kesehatan yang membutuhkan STR, diinputkan dokumen STR dengan centang wajib. Nanti kalau sudah ditambahkan, kita bisa cek persyaratan. Ini seperti simulasi sebetulnya, nanti yang muncul di halaman pelamar seperti apa. Kita misalnya untuk formasi umum gitu ya, semua tingkat pendidikan, kita mau cek. Oh, berarti nanti yang akan muncul seperti ini, syarat umumnya. Dan syarat khususnya tidak ada, karena belum di-set. Jadi Bapak Ibu bisa cek dulu di sini sebelum nantinya memfinalkan pengaturan di awal. Karena biasanya yang banyak salah di setting itu adalah persyaratan ya. Umumnya salah setting. Nah, syarat ini yang tadi kita isi keterangan itu harus selengkap-lengkapnya. Karena ini yang akan muncul nanti. Takutnya kayak gini, scan ijazah asli. Terus kalau ijazahnya hilang misalnya, kalau fotokopi boleh atau enggak. Nah, itu kalau bisa dijelaskan. Jadi syaratnya ini sangat detail kalau bisa, jadi pelamar tidak bingung nanti menguploadnya. Itu untuk persyaratan. Untuk unduh data juga kita sediakan data referensi dan data pendaftaran, ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu gunakan. Nah, itu untuk lokasi ujian. Nanti kalau sudah selesai semua, kita bisa finalkan. Nah, untuk tanggal berapa, jam berapa, sampai tanggal berapa, ini periode pendaftarannya. Nanti juga kita akan infokan lagi ya, terkait dengan timeline dari seleksi di tahun ini.
Nanti kalau sudah ada bisa di-set, tapi ini bisa di-set terakhir. Jadi kalau sudah selesai nanti validasi informasinya, kemudian menuliskan persyaratan, lokasi ujian, baru nanti terakhir melakukan finalisasi pengaturan. Nah ini di checklist dulu, di set tanggal, jam, sampai tanggal berapa, di checklist saya setuju, baru klik kirim ke BKN. Kemudian setelah proses ini dilakukan, finalisasi, nanti tim dari BKN, tim validasi formasi akan melakukan pengecekan juga terhadap formasi yang sudah Bapak Ibu di sini periksa ataupun tambahkan. Jadi kalau sudah sesuai semua, maka baru bisa dinyatakan status validasinya bagus gitu ya, berhasil. Tapi bisa juga ditolak oleh BKN. Jadi kalau misalnya ditolak, nanti bisa cek lagi ke menu formasi jabatan tadi untuk melihat keterangan tolaknya kenapa. Tapi karena mostly di instansi daerah diinjek, jadi mungkin kesalahannya tidak terlalu banyak, tetapi bisa saja salah di syarat. Nah, untuk persyaratan jika salah juga nanti bisa ditolak oleh BKN sebagai tim validasi. Mungkin seperti itu. Jadi nanti kalau sudah selesai final pengaturannya sudah divalidasi dan disetujui oleh BKN, baru nanti ketika masuk periode daftarnya, pelamar akan bisa memilih instansi Bapak Ibu per jenis pengadaannya untuk kemudian dilakukan pendaftaran. Mungkin seperti itu untuk admin di awal. Untuk setelah awal nanti ya biasa ya, nanti pengolahan hasil penilaian, penilaian, kemudian nanti juga bisa diakses di admin sini sampai dengan pengisian DRH nanti di akhir. Mungkin seperti itu untuk admin. Mungkin sedikit dari Mbak Yaya ya, mau menjelaskan terkait e-materai yang nanti akan digunakan untuk pendaftaran di seleksi SSCASN tahun 2022. Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Maaf, saya izin share screen terlebih dahulu untuk saya akan sekilas terkait e-materai. Sudah terlihat atau belum? Jadi untuk penggunaan e-materai itu, jadi peserta itu harus masuk login dulu, terus isi seperti tahun-tahun lalu, isi biodata, jenis seleksi, formasi, dan e-materai ini adanya di tab dokumen. Jadi saya langsung jelasin aja, di bagian tab dokumen ini ada penambahan fitur untuk unggah dokumen menggunakan materai elektronik. Jadi kalau misalnya syarat jenis dokumennya itu membutuhkan materai, pembuahan materai, di sini sekarang dari BKN itu mewajibkan untuk menggunakan materai elektronik. Pertama, peserta bisa melakukan login atau registrasi ke akun e-materai. Jadi di sini peserta bisa registrasi melalui akun SSCASN atau registrasi ke distributor-distributor yang mengadakan materai elektronik ini. Jadi bisa di Pajakku, e-materai.co.id atau di beberapa distributor lainnya. Kalau misalnya peserta melakukan registrasi dari SSCASN, peserta cuma butuh memasukkan password sama confirm passwordnya aja. Karena data-data lainnya itu udah kita langsung ambil dari data-data yang mereka input waktu registrasi SSCASN. Selanjutnya untuk login, kalau misalnya peserta udah registrasi, maka peserta akan diberikan link verifikasi ke email masing-masing. Jadi diharapkan untuk waktu memasukkan email registrasi SSCASN itu menggunakan email yang valid, karena link registrasinya, link verifikasi akun e-materainya itu akan masuk ke email yang udah diregistrasi sebelumnya. Kalau misalnya peserta udah
melakukan verifikasi, maka peserta bisa login ke akun Imatrai. Namun kalau di sini saya coba login. Setelah login ini nantinya akan, jadi kalau misalnya peserta udah login, nantinya peserta akan diberitahu berapa saldo yang mereka punya. Jadi kalau misalnya peserta masih memiliki 0 saldo materai, peserta bisa membeli kuota materainya itu di distributor yang telah disediakan. Jadi BKN tidak menyediakan fasilitas untuk pembelian materainya, jadi peserta wajib membeli di beberapa distributor yang telah kerjasama dengan Peruri. Jika peserta sudah membeli, peserta bisa memiliki dua opsi. Peserta membeli dan membubuhkan materainya itu di distributor terkait, atau peserta membeli saldo materai dan membubuhkannya di SSCASN. Kalau misalnya peserta membeli dan langsung membubuh di distributor materai tersebut, peserta bisa langsung unggah dan memilih file yang sudah ada materai elektroniknya. Jadi di sini kalau misalnya peserta melakukan unggah file yang tidak memiliki materai elektronik, misalnya saya coba upload, itu nantinya akan ada validasi kalau misalnya file tersebut tidak memiliki materai elektronik. Jadi peserta wajib untuk mengunggah menggunakan materai elektronik. Contohnya di sini saya upload yang menggunakan materai elektronik. Nah, nantinya peserta bisa melihat hasil download, hasil uploadnya itu di bagian ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini hasil filenya itu. Terus, nah nanti akan muncul seperti ini hasil file yang menggunakan materai elektronik. Selanjutnya untuk yang proses kedua itu unggah dan membubuhkan materai di akunnya SSCASN. Jadi peserta bisa klik materai ini dan nanti akan di-redirect ke halaman ini. Jadi di sini peserta tinggal pilih file yang akan dibubuhkan materai elektronik, dan di sini peserta bisa meletakkan posisi materai yang akan dibubuhkan, dan selanjutnya tinggal unggah iMaterai. Seperti itu untuk proses penggunaan iMaterai. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.